Halo pemirsa, selamat menyaksikan mata ketiga hari ini. Dalam ruang dan waktu yang panjang di alam semesta, kehidupan dan kematian seseorang itu hanya dalam sekejap waktu. Jika ada segala sesuatu yang memungkinkan kita untuk tidak menyesal sesudahnya dalam hidup yang singkat di dunia ini, maka itu adalah kesadaran atau pencerahan dalam istilah agama. Pada kesempatan ini, mata ketiga akan berbagi dengan pemirsa tentang pandangan seorang biksu agung terkait masalah dunia. Mari kita simak bersama seperti apa dunia ini di matanya. Untuk membuat cerita lebih dekat dengan pengalaman biksu agung ini, mata ketiga akan menggunakan narasi orang pertama. Sebelum mengawali topik hari ini, jangan lupa mengklik subscribe dan lonceng kecil di bawah ini. Dengan mengklik suka adalah dukungan terbesar bagi channel Mata Ketiga. Terima kasih. Ketika itu, saya bimbang dan ragu apakah akan menjadi seorang biarawan. Saya pun dengan tenang merenungkannya selama seminggu, kemudian saya menulis. Pertama, kelebihan menjadi seorang biarawan. Kedua, kekurangan menjadi seorang biarawan. Ketiga, kelebihan tinggal di rumah. Keempat, kekurangan tinggal di rumah. Kemudian saya mulai berpikir, kelebihan tinggal di rumah selain menikah, kelebihan terbesar adalah bisa memiliki anak. Dan saat pulang kerja ada yang memanggil Anda ayah atau menggendong anak Anda dan menggodanya. Kemudian ganti anak saya yang memasak dan saya menggelitikinya. Jika Anda ingin mendengar dia memanggil Anda ayah, maka Anda harus mencari uang yang banyak, bekerja keras, dan Anda akan menjadi sangat sibuk bekerja dan baru bisa pulang setelah sibuk sepanjang hari dari pagi sampai malam. Masih untung jika mendapatkan seorang istri yang baik atau pengertian. Sebaliknya jika mendapatkan istri yang buruk, Anda pun akan stres dan entah apa yang sebaiknya dilakukan. Kelebihan tinggal di rumah tidak lebih hanya menjadi sesosok ayah dan bekerja keras mencari uang atau nafkah untuk menghidupi keluarga. Banyak sekali jika ingin membicarakan hal-hal buruk di rumah. Saya sering melihat tetangga di mana pasangan suami istri bertengkar hebat. Selain itu, saya juga sering mendengar sepatah kata dari tetangga ketika mereka bertengkar. Jika bukan demi ketiga anak ini, sudah dari dulu saya menceraikan kamu. Sudah 20 hingga 30 tahun saya mendengar kata-kata ini, tetapi sampai sekarang bukankah tidak bercerai? Jadi saya telah merenungkan tentang kebahagiaan dan keinginan tinggal di rumah. Jika menjadi seorang biarawan itu bisa bahagia, nyaman, tidak terikat, dan tidak ada yang akan meminta Anda untuk bangun di tengah malam untuk membuatkan susu buat bayi Anda, mengganti popok dan sebagainya, itu Anda hidup sendiri. Jika berkultivasi atau menjadi seorang biksu, akan lebih mudah bagi kita untuk memikirkan tentang hidup dan mati, karena tidak ada yang akan mengganggu Anda. Ada yang berdebat di TV berkata, menjadi Buddha tidak harus menjadi biarawan. Benar, tapi pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang bisa seperti sosok Maha Upasaka Vimalakirti? Upasaka adalah seseorang yang mengenal dekat dan akrab dengan Tiratana atau tiga permata. Buddha orang yang telah mencapai penerangan sempurna, dhamma ajaran, dan sanga persaudaraan dari orang yang meninggalkan keduniawian. Ada 1250 arahat Buddha Sakyamuni, semuanya adalah biku, dan semuanya adalah biku yang telah mencapai arahat. Arahat dalam agama Buddha adalah istilah untuk seseorang yang telah terbebas belenggu hawa nafsu dengan jalan mencapai penerangan atau pencerahan sempurna. Mereka yang berkultivasi semuanya adalah biku. Kultivasi merupakan praktek yang sangat profesional, jadi tidak bisa disimpulkan hanya dengan satu atau dua kondisi khusus. Setiap orang sederajat dalam hidup, tapi sebelum menjadi Buddha tidak akan ada kendala untuk menjadi seorang biku. Sementara kendala di rumah pasti akan lebih banyak. Hal ini tidak bisa dihindari. Jadi kita tidak boleh hanya memikirkan dari sudut pandang sendiri, harus mempertimbangkan dari berbagai sisi dan pandangan orang lain. Selanjutnya kita harus mengamati bahwa semua dharma itu hampa. Kata hampa di sini sulit dipahami. Banyak orang hidup dalam konsep yang salah secara fatal. Mereka tidak memahami konsep tentang hampa. Sebagai contoh misalnya kita ambil satu lembar kertas, tetapi apakah benar ada satu lembar?
Jika disobek akan menjadi 2 lembar, dan jika disobek lagi menjadi 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, dan seterusnya. Apa konsep dari satu ini? Satu hanyalah sebuah konsep. Satu hanyalah konsep yang salah dan keterikatan dalam kehidupan manusia. Jadi secara mutlak satu itu bukan satu. Ini hanya semacam kemudahan atau kepraktisan dalam menyampaikan sesuatu. Kenapa dikatakan praktis? Karena ini adalah sesuatu yang muncul dan mati karena sebab dan kondisi. Jadi apa standar seorang kudus atau suci, orang yang maha bajik? Standar orang kudus adalah tidak ada standarnya. Tidak ada hukum atau dharma yang tetap. Tidak ada dharma atau hukum yang definitif. Karena hukum atau dharma ini adalah sesuatu yang berubah dari hari ke hari. Anda menggunakan ini sebagai standar hari ini, tetapi keesokannya tidak lagi standar. Menurut Anda mana yang paling cantik dalam kontes kecantikan? Ini sulit untuk ditentukan, bukankah begitu? Orang suci atau kudus tidak memiliki standar tertentu. Tidak ada kebaikan mutlak, juga tidak ada kejahatan mutlak. Masalah ini membuat bingung banyak orang. Ada yang mungkin bertanya, jadi apa itu baik? Apa itu jahat? Tidak ada kesimpulan pasti, hanya bisa didefinisikan secara paksa dan sangat terpaksa mendefinisikannya. Bagaimana mendefinisikannya? Manfaat untuk sebagian besar makhluk hidup disebut baik, sementara segala sesuatu yang merugikan semua makhluk atau sebagian besar makhluk disebut jahat. Ini adalah definisi yang dipaksakan, karena baik dan jahat tidak bisa dimutlakan, hanya pikiran hampa yang mutlak. Apa itu mutlak? Semua dharma itu hampa, ini mutlak. Misalnya orang tua kita melahirkan kita, dan kita lahir karena ayah dan ibu kita. Suatu ketika saat kita meninggal, kita pun tidak eksis lagi karena sebabnya sudah meninggal. Dari kecil hingga dewasa, tidak ada dharma yang tidak muncul atau mati karena sebab dan kondisi. Dengan begitu, kita dapat mengamati semua dharma itu hampa. Jika kita memiliki lapisan kebijaksanaan dan pikiran yang murni ini, maka kita tidak akan tertipu oleh kepalsuan. Suatu ketika seseorang meminta saya untuk membantunya mendoakan jenazah dengan membacakan kitab suci. Saya pun ke sana, dan ketika akan mendoakan almarhumah, seorang putranya yang lulusan sekolah kedokteran kebetulan sudah tiba di rumah. Ibunya meninggal karena kanker, dan saat menunggunya pulang semuanya sudah terlambat. Dia pun menangis pilu dan merasa sangat tersiksa secara batin. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan berkata, "Meski saya lulusan kedokteran dan telah menyelamatkan banyak orang, tetapi saya tidak bisa menyelamatkan ibu saya. Saya benar-benar anak durhaka." Dia terus menyalahkan dirinya. Kemudian saya bertanya padanya, "Sudah selesai nangisnya? Kalau sudah, giliran saya sekarang." "Kenapa Anda berkata seperti itu?" tanyanya. "Kamu telah lama menangis dan sama sekali tidak ada gunanya bagi ibumu. Ibumu sangat tersiksa ketika dia meninggal dan raut wajahnya juga terlihat sangat jelek atau menyeramkan," sahutku. Dia menangis lama sekali. Wajah ibunya tampak kusut, terkesan belum ikhlas meninggalkan putranya. Saya bilang, hal semacam ini kalian yang bergelar dokter sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa diselesaikan oleh seorang damir, kata ganti orang saat mendoakan orang yang sakit atau meninggal. Sebaiknya Anda berdiri di sana. Meskipun dia curiga padaku karena dia tidak paham sama sekali tentang Dharma Buddha, namun akhirnya dia berdiri juga dengan patuh di sana. Kita tahu seseorang yang meninggal masih akan terikat sesuatu di dunia atau belum rela meninggalkan dunia. Kemudian saya mendekati ibunya dan berkata, "Bodhisattva yang terhormat, anak-anakmu sekarang semuanya sangat sukses. Jangan lagi terikat dengan duniawi. Saya akan mendoakan Anda untuk reinkarnasi. Jika Buddha Amitabha muncul, Anda harus pergi bersama Buddha Amitabha. Jangan lagi terikat. Ikhlaskan semuanya semasa di dunia." Kemudian kami mulai merapalkan jari tangan atau mudra, yaitu gestur atau sikap tubuh yang bersifat simbolis atau ritual dalam Buddhisme. Ada beberapa mudra yang melibatkan seluruh anggota tubuh, akan tetapi kebanyakan hanya dilakukan dengan tangan dan jari, memanjatkan doa pengampunan dosa untuknya dan memberkatinya agar rohnya diterima di atas sana. 15 menit kemudian,
Wajah ibunya yang sebelumnya tampak kusut berangsur-angsur tampak damai. Setengah jam kemudian, putra almarhumah mengatakan ingin mengganti pakaian ibunya. "Tidak boleh," sahutku tegas. "Harus menunggu setelah 18 jam. Dia terkejut termangu ketika mendengar saya berkata seperti itu. Meskipun dia adalah seorang dokter, tetapi dalam hal ini dia sama sekali tidak paham. Jadi saya berpesan jangan coba-coba mengutak-atik jasadnya dalam waktu 18 jam ini. Kamu berbakti pada ibumu semasa dia masih hidup, tapi sekarang ibumu sudah meninggal, jadi kamu harus mendengar petunjukku." "Mengapa saya harus mendengarkan Anda?" tanyanya. "Saya kan Damir, kamu harus mendengarkan saya. Karena kamu awam, tidak mengerti." Dia benar-benar mendengarkan saya. Untungnya dia tidak menonjokku. 18 jam kemudian, saya melihat ibunya tampak tersenyum dalam kedamaian. "Sekarang sudah boleh ganti pakaiannya," kataku kepada putranya. Ketika saya mengganti pakaiannya, tidak hanya sekujur jasadnya terasa elastis, tetapi raut wajahnya juga terlihat senyum bahagia. Saya menyentuh kepalanya dan terasa ada hawa hangat di atas kepalanya. Hawa hangat di atas kepalanya itu menandakan dia telah menuju ke Sukapati atau surga barat mengacu pada tanah murni barat dari Amitabha dalam Buddhisme Mahayana. Dokter ini sangat terkesan dan berkata, "Meski seorang dokter, tetapi tidak memahami hal-hal seperti ini. Meski dokter super sekalipun, kamu tidak bisa memahaminya. Dia punya waktu untuk kuliah kedokteran, tetapi tidak ada waktu untuk mempelajari tentang kematian, dan tidak akan pernah terlintas dalam benaknya bagaimana cara mati yang berseni. Orang-orang hanya bisa hidup dalam masyarakat yang realistis, tetapi yang dihadapi itu bukan kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan biku baru benar-benar menghadapi kenyataan hidup dalam arti yang sebenarnya. Apa yang dihadapi? Lahir, tua, sakit, dan mati. Ini adalah masalah yang sebenarnya. Anda tidak berdaya pada tingkat atau proses ini dan hanya samar-samar terhadap kematian." Setelah mendengar ini, dokter itu berkata, "Guru apa punya buku Buddha?" "Punya," sahutku. Saya memberinya buku dan kaset ceramah tentang Buddha. Belakangan dia tidak hanya mulai mempelajari agama Buddha, tetapi juga menyelamatkan atau mencerahkan orang-orang secara spiritual dan fisik untuk seluruh keluarganya. Jadi saya bilang, orang-orang baru benar-benar membutuhkan Dharma Buddha dan mencari kebenaran sejati setelah menunggu sampai anggota keluarganya meninggal atau menemui kesulitan. Tetapi mereka tidak akan pernah merenungkannya jika mereka hidup dalam kebahagiaan setiap hari. Dia punya makanan, mobil, dan AC, jadi dia tidak akan memikirkan kematian. Hari ini mendengarkan tips ini itu, keesokannya kemudian berusaha keras merias secantik atau semenarik mungkin demi sekujur badan yang ternoda penuh dosa ini. Namun betapapun cantik dan menariknya, semua itu percuma saja dan tidak ada gunanya. Jadi amati dunia fana ini dengan kebenaran sejati. Pelajari semuanya tentang Dharma itu hampa. Jangan sampai timbul keterikatan dan belajar melepaskan. Jika Anda tidak dapat melepaskan keinginan hasrat, saya beritahu Anda juga tidak berdaya terhadap hidup dan mati. Oleh karena itu, hanya 8 kata dalam bahasa Mandarin ini untuk seorang kultivator. Tidak memohon, tidak terikat sesuatu, maka orang ini pasti tercerahkan. Mengapa? Karena tidak ada gunanya juga memohon. Kita memohon hingga akhirnya juga tidak bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, tidak memohon barulah benar-benar mendapatkan fa atau dhamma, memperoleh tau atau pencerahan. Terbebas dari keterikatan hati, ini adalah pencarian tau yang sebenarnya. Jika sesuatu yang diperoleh dari permohonan harap dicamkan, orang-orang di dunia menyembah Buddha dan dewa, perbedaannya itu sangat besar. Orang-orang di dunia menyembah dewa dan memanjatkan doa memohon sesuatu, engkau harus memberkati saya agar menjadi kaya. Memberkati Anda untuk menjadi kaya, lantas apakah Anda akan kaya selamanya? Atau berdoa, engkau harus memberkati anakku lulus dalam ujian. Jika ratusan ribu orang memohon pada Dewi Kuan Im dengan doa, engkau harus memberkati anak-anakku lulus dalam ujian, maka Dewi Kuan Im pun akan sakit kepala. Sekarang jika ada yang lulus, pasti akan ada yang gagal.
Lalu apa yang sebaiknya dia, Dewi Kuan Im, lakukan? Oleh karena itu, lebih baik memohon pada diri kita sendiri. Kita harus ingat apakah hati atau pikiran kita dan hati atau pikiran Buddha itu adalah sederajat. Meskipun kita hanyalah manusia biasa, tapi selama kita mau berkultivasi, tersadarkan dan bertekad untuk mendengarkan kitab suci dan fa atau dhamma, benar-benar menyelesaikan masalah lahir, tua, sakit, dan mati kita. Jadi jika ingin terbebas, pertama adalah mengamati ketidakkekalan, kedua adalah mengamati kematian, dan kita harus menghadapi kematian sepanjang waktu. Ketiga adalah mengamati sesuatu yang tidak diperoleh di dunia. Keempat adalah mengamati anatta, tiadanya aku, tiada aku dalam semua dhamma. Kelima adalah semua dharma itu hampa. Dunia ini hanya sementara, tidak ada yang permanen. Kita punya raut wajah yang cantik jelita atau tampan menarik juga tidak perlu bangga. Suatu hari nanti Anda akan menjadi tua, kehilangan semua gigi. Ini adalah fakta. Jika tampang Anda terlihat jelek atau seram, Anda juga tidak perlu merasa rendah diri, meskipun jelek bukan karena keinginan Anda. Selanjutnya adalah jangan memohon, jangan terikat hati hasrat untuk mendapatkan sesuatu. Hidup kita akan berangsur-angsur baik dan indah, perlahan-lahan menembus ilusi dunia ini. Jadi ingatlah, kultivasi tidak ada hubungannya dengan kesarjanaan. Jika berkaitan dengan kesarjanaan, maka mereka yang telah memperoleh gelar PhD atau doktor sudah lama menjadi Buddha, seseorang yang telah mencapai kesempurnaan atau tingkat kesucian diri. Sementara itu Master Huineng tahun 638 hingga 713, seorang Buddhisme Chen yang buta huruf, dan biksu tua Kuang-Chin tahun 1892 hingga 1986 juga buta huruf. Tetapi mengapa bisa menjadi The Grand Master atau Maha Guru? Karena kultivasi dan kesarjanaan adalah dua hal yang berbeda. Untuk diketahui, Huineng adalah seorang monastik Chen yang merupakan salah satu tokoh paling penting dalam seluruh tradisi Buddhisme Chen. Kuang-Chin adalah seorang biksu, guru, dan pembudidaya Buddha yang terkenal. Lahir sebagai Huang Wenlai pada tahun 1892 di Kabupaten Huian, Provinsi Fujian, Tiongkok. Karena kemiskinan ekstrim keluarganya, ia dijual ke keluarga Li. Kultivasi adalah pengembangan kebijaksanaan sejati, kebijaksanaan pembebasan, dan tidak ada hubungannya dengan pengetahuan atau kesarjanaan. Pengetahuan adalah keterikatan yang terakumulasi, adalah semacam akumulasi dari pengalaman. Itu hanya sebuah simbol, simbol yang diciptakan oleh manusia. Jika menambahkan tingkat keterikatan ini, itu disebut pengetahuan. Benar, pengetahuan dapat menyelesaikan banyak hal dalam kehidupan nyata kita, masalah sandang pangan, tempat tinggal, dan transportasi. Tidak ada yang salah dengan ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan tidak bisa membuat kita terbebas dari keterikatan. Orang yang terpelajar belum tentu orang yang terbebas dari keterikatan. Oleh karena itu, kita telah sampaikan kepada Anda sekalian bahwa debat di televisi itu tidak ada artinya sama sekali. Jika Anda berdebat dengan biksu tua Kuang-Chin, mungkin Anda lebih mahir bersilat lidah daripada biksu tua Kuang-Chin, tetapi Anda adalah manusia biasa. Sedangkan biksu tua Kuang-Chin adalah sesosok orang suci. Dia tidak harus berdebat dengan Anda. Sekalipun Anda berbicara dengan sangat mengesankan dan menarik, tetapi Anda tetap manusia biasa yang terikat oleh kehidupan duniawi. Oleh karena itu, pengalaman yang terkumpul melalui bahasa dan tulisan itu tidak dapat mewakili Dhamma Buddha. Nah pemirsa, demikian topik yang kami bagikan hari ini. Entah apakah Anda tercerahkan setelah menyimak pandangan biksu ini tentang masalah kehidupan duniawi. Jika suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.